Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadila Desonika, berasal dari jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Kelautan, Universitas Riau. Baiklah, kali ini saya akan membahas materi fisika dasar dengan dosen Bapak Ronald Mangasi Hutauruk, STMT, serta asisten Bang Fajri Ramdan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi dari fisika dasar, yaitu fluidastatis. Fluidastatis, tekanan dalam fluidastatis. Fluidastatis adalah segala sesuatu yang tidak bergerak. Jika arah Y ke bawah dalam fluidastatis, maka bernilai positif. Rumus dari tekanan fluidastatis yaitu P sama dengan rho GH dengan keterangan P sama dengan tekanan hidrostatis dengan satuan Newton per meter persegi, rho sama dengan massa jenis fluida dengan satuan kilogram per meter kubik, G gaya gravitasi satuan meter per sekon persegi, H ketinggian dengan satuan meter. Kemudian ada contoh. Seekor ikan sedang berenang di akuarium. Ikan tersebut sedang berenang pada kedalaman 50 cm dari permukaan akuarium. Maka berapakah tekanan hidrostatis yang diterima oleh ikan apabila massa jenis air 1000 kg per meter kubik kemudian dengan percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat? Pembahasannya sebagaimana telah tertera, jadi hasilnya yaitu tekanan hidrostatis yang diterima oleh ikan ialah 5000 Newton per meter persegi. Hidrostatistika adalah suatu cabang dari ilmu sains membahas karakteristik fluida saat tidak bergerak atau diam. Fluidastatis membahas suatu tekanan pada fluida baik yang diberikan oleh fluida maupun gas atau cair pada suatu objek yang berada di dalamnya. Baiklah, selanjutnya fraksi gaya apung es di atas permukaan. Jika rho objek kecil dari rho cairan, maka objeknya akan mengapung. Selanjutnya, ketika objek mengembang, fraksi gaya apungnya setara dengan bobot objek, di mana F sama dengan 1 kurang VT per V0 atau F sama dengan 1 dikurang rho 0 per rho T. Selanjutnya, kekuatan terhadap dinding bawah air. Rumusnya yaitu F sama dengan rho GL H per 2. Dan di sini juga sudah tertera bentuk-bentuk contoh soal dan juga pembahasannya. Selanjutnya, tekanan pengukur versus dengan total tekanan. Rumusnya yaitu P pengukur sama dengan P total dikurang P ATM dan begitu juga sebaliknya. Juga telah terdapat contoh soal. Selanjutnya, prinsip Pascal. Prinsip Pascal menyatakan dalam wadah tertutup yang berisi cairan, tekanannya sama di setiap tempat. Jadi, jika kamu menekan fluida dalam satu arah, maka tekanan akan ditransfer ke sekeliling fluida. Selanjutnya, gaya apung. Gaya apung merupakan kemampuan suatu benda mengapung dalam larutan atau cairan. Hubungan antara berat benda dengan berat air yang ditransfer adalah apa yang menentukan apakah benda tersebut dapat mengapung atau tidak. Rumus dari gaya apung sebagaimana telah tertera. Selanjutnya, benda yang terendam. Apabila rho objek besar daripada rho larutan, maka rho sama dengan M per V, dan berdasarkan rumus yang juga telah tertera. Selanjutnya, apakah yang membuat benda itu dapat tenggelam? Yaitu anggap angka pertama adalah suatu kondisi ketika objek tanpa tambahan dan angka kedua adalah kondisi dengan tambahan berat di bagian atas. Maka rumusnya adalah sebagai berikut. Selanjutnya di sini juga terdapat contoh soal, yaitu ada dua buah tabung yang berbeda luas penampangnya saling berhubungan satu sama lain. Tabung ini diisi dengan air dan masing-masing permukaan tabung ditutup dengan pengisap. Luas pengisap A1 sama dengan 50 cm persegi, sedangkan luas pengisap A2 adalah 250 cm persegi. Apabila pada pengisap A1 diberi beban
seberat 100 Newton, berapakah besar gaya minimal yang harus bekerja pada A2 agar beban tersebut dapat diangkat? Maka pembahasannya adalah sebagai berikut. Dan dimana telah dicari dalam pembahasan, hasilnya yang telah didapat yaitu F2 sebesar 200 Newton. Baiklah, sekian terima kasih. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih terkurang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.